Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya. Selamat mengikuti. Sahabat Ruang PC, setelah mengikuti proses pembentukan kitab suci Perjanjian Lama, pada episode kali ini kita akan membahas Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Baru terdiri dari 4 kitab Injil, 14 surat Rasul Paulus, 2 surat Rasul Petrus, 1 surat Rasul Yakobus, 1 surat Rasul Yudas, 3 surat Rasul Yohanes, 1 kitab Wahyu Rasul Yohanes, dan Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, yang juga penulis kitab Injil yang ketiga. Kitab suci Perjanjian Baru yang pertama-tama ditulis adalah 1 Tesalonika sekitar tahun 50 Masehi, dan yang terakhir adalah kitab Wahyu Yohanes pada sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Gereja dan iman Katolik pada saat itu sudah mulai menyebar ke seluruh dunia melalui karya pewartaan para misionaris awal-awal. Mereka adalah para saksi iman Gereja Katolik yang awal-awal setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pewartaan tentang Tuhan Yesus disampaikan dengan cara lisan, berkatekese, dan liturgi. Gereja Katolik menetapkan Kitab Perjanjian Baru. Gereja Katolik secara berkesinambungan melalui sejumlah uskup meneliti sejumlah teks-teks yang ada, kemudian menentukan sejumlah teks-teks itu sebagai inspirasi Allah atau teks-teks ilahi atau teks-teks yang biblikal. Uskup-uskup yang membuat daftar kitab-kitab yang diakui sebagai teks yang berasal dari inspirasi Allah adalah 1. Mileto, Uskup Sardis pada tahun 173 Masehi. 2. Santo Irenaeus, Uskup Lyon, Prancis pada tahun 185 Masehi. 3. Eusebius, Uskup Kaisarea pada tahun 325 Masehi. Kemudian dilanjutkan lagi pembahasannya di dalam sejumlah konsili yang berlangsung. 1. Konsili Roma pada tahun 382 Masehi, Paus Damaskus menulis dekrit daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 73 kitab. Kedua, Konsili Hippo di Afrika Utara tahun 393 kembali menetapkan ke-73 kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketiga, Konsili Kartago di Afrika Utara tahun 397 gereja dengan otoritas menetapkan kanon yang sama untuk Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Akhirnya pada tahun 405 Paus Santo Innocentius pertama tahun 401 sampai 417 menyetujui kanonisasi ke-73 kitab-kitab dalam Alkitab dan menutup kanonisasi Alkitab. Ada banyak perdebatan menyangkut kanonisasi Alkitab ini, tapi pada akhirnya di abad keempat inilah kanonisasi Alkitab diputuskan oleh konsili-konsili Gereja Katolik dan para paus. Beberapa catatan perdebatan itu adalah ada anggapan bahwa beberapa kitab Perjanjian Baru seperti surat Ibrani, surat Yudas, kitab Wahyu, dan surat 2 Petrus bukan hasil inspirasi ilahi. Sementara pihak lain berpendapat bahwa terdapat beberapa kitab yang tidak dikanonisasi seperti Gembala Hermas, Injil Petrus dan Injil Thomas, surat-surat Barnabas dan Clement adalah hasil inspirasi rohani. Hingga 1100 tahun kemudian barulah Gereja Katolik secara resmi menyelesaikan perdebatan tersebut. Hingga zaman Reformasi Protestan tidak ada lagi perdebatan akan kitab-kitab dalam Alkitab.
Demikian sejarah terbentuknya kitab-kitab Perjanjian Baru. Masih ada banyak lagi informasi dan katekese tentang kitab suci, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Untuk itu beri saya gambar jempol ke atas supaya saya tetap semangat, dan jangan lupa beri komentar yang banyak supaya ramai. Anda boleh juga memberi ide-ide dan topik-topik bahasan di edisi-edisi lainnya. Terima kasih, non scholae servita discimus. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non scholae servita discimus.